Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama salaf, memberikan kriteria pemimpin yang layak dipimpin, yang layak kita pilih. Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah ayyakuna aliman. Calon pemimpin ini mesti yang alim, yang berilmu. Berilmu apa? Berilmu agama, karena tadi tujuannya kita harus pastikan dia mampu iqamatuddin, menegakkan agama. Yang kedua, ilmu apa? Siasatud dunia. Kita harus pastikan dia punya kemampuan untuk mengatur kehidupan dunia kita sebagai rakyatnya, yang tidak hanya diperas, dipermainkan, tapi kita ingin sebagai rakyat kita dimuliakan. Bagaimana dulu kisah Rasulullah ketika memimpin umat yang dipimpin oleh Rasulullah itu bukan hanya umat Islam, tapi ada Yahudinya, ada juga Nasraninya, ada juga ateisnya. Tapi semuanya merasakan kedamaian, kenyamanan hidup karena tidak ada gangguan dengan aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin untuk semuanya. Yang kita kenal dengan bahasa Al-Qur'annya adalah Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semua alam, sekalian alam. Bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, bukan. Tapi semua alam semesta merasakan kehadiran rahmat dari sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, pastikan dia berilmu, dan ilmu yang utama adalah ilmu agama. Kalau sholat nggak jelas, salawat pun nggak jelas, gimana dia mau menegakkan agama? Ada sosok yang muncul ini bisa jadi imam kita. Kapan lagi negeri ini punya presiden yang bisa jadi imam di masjid? Coba bayangkan. Bisa khutbah. Nggak apa-apa kami Ustadz nih digantikan sama presiden, jadwalnya nggak apa-apa itu. Biar kita yang jadi makmum di bawah. Itu sangat kita rindukan. Betapa indahnya kehidupan kita sebagai umat Islam di Indonesia ini, ketika nanti kita punya pemimpin yang dia bisa ngimami kita dalam salat, dia bisa ngimami kita dalam khutbah Jumat, dia juga bisa ngimami kita dalam kehidupan dunia sebagai seorang presiden maupun sebagai wakil presiden. Dan saudaraku sekalian, ingat, di dalam Islam dilarang hukumnya memilih pemimpin yang bodoh. Bahkan ada doanya itu dalam riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wa min imaratis sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sosok pemimpin yang kekanak-kanakan. Ini hadis nih. Saya bukan nyinggung siapa saja, ini hadis. Ada doa dalam riwayat hadis yang menyebutkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sosok pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari sosok pemimpin yang bodoh. Ini hadis. Abu Hurairah, sahabat Nabi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis juga, dalam satu riwayat asar, yata'awwadu min imaratis sibyan wa min imaratis sufaha. Dia minta perlindungan kepada Allah dari sosok pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari sosok pemimpin yang bodoh. Dalam riwayat yang lain, sayati ala ummati sanawatun khudda'at. Ini hati-hati nih, peringatan Nabi.
akan datang kepada umatku tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihal kadzib, di tahun-tahun itu si pembohong itu dipercaya. Udah jelas tukang bohong tapi dipercaya juga. Bilang ini anak keturunan aku nih nggak boleh berpolitik, tidak akan berpolitik. Udah jelas apa yang dibilangnya dan apa yang dilakukannya berbeda. Tapi dipercaya juga. Siapa yang percaya itu? Itu umat Islam juga itu. Ini peringatan Nabi. Akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Si tukang bohong dipercaya. Si yang jujur didustakan. Wa yukjafu fiha shadiq wa yakhunul amin. Orang yang diberikan amanah berkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di tahun-tahun itu akan muncul sosok Ruwaibidah. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mar Ruwaibidah ya Rasulullah?" Ruwaibidah itu apa, Rasul? Dijawab oleh Rasulullah apa? Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah itu, supaya kamu tahu, adalah orang bodoh tapi mau mengurusi urusan umat yang begitu banyak. Makanya Imam Mawardi menentukan kriteria yang pertama, ayyakuna aliman, harus yang berilmu. Yang kedua, ayyakuna adilan, mesti sosok yang adil. Adil itu artinya adalah dia bisa menempatkan sesuatu yang seharusnya di tempatnya. Memberikan porsi sesuatu secara adil. Lah kalau rekam jejaknya, ya, ketika dia memimpin di suatu posisi misalkan, yang dia pikirkan hanya orang partainya, orang kelompoknya, yang dia pikirkan anaknya, ponakannya, iparnya, yang dia pikirkan kerabat-kerabatnya, yang lainnya dianggapnya tidak ada. Ini adil atau tidak? Atau ketika seseorang itu punya rekam jejak pernah melakukan satu kesalahan besar, membunuh, menghilangkan nyawa orang misalkan. Lantas dia mau jadi pemimpin, itu orang akan adil atau tidak adil? Maka harus dipertimbangkan kriteria yang kedua, ayyakuna adilan. Pegangan kita nih Al-Quran. Paling banyak perintah dalam Al-Quran ini adalah menyuruh untuk berbuat adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian penegak-penegak keadilan. Penegak-penegak keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kamu berbeda golongan dengan orang lain, beda partai, beda suku, kamu nggak bisa berbuat adil kepada mereka. Jangan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Banyak perintahnya. Makanya saya bilang tadi, kalau orang yang nggak tahu agama, dia nggak akan tahu itu. Nggak tahu dia itu. Dua. Yang ketiga, ayyakuna zahidan. Mesti sosok pemimpin dan calon pemimpin adalah seorang yang zuhud. Zuhud itu artinya apa? Allah yata'allaq qalbuhu bid-dunya. Orang yang hatinya itu tidak hanya lekat dengan dunia semata. Kalau dia mau jadi presiden, bukan ambisi hawa nafsunya untuk jadi presiden. Ya, bukan juga mau jadi penguasa, jadi pejabat supaya bisnisnya berjalan, usahanya itu nggak mandek, supaya dapat banyak proyek. Kalau itu tujuan dia jadi penguasa, itu sama artinya orang ini bukan orang yang zuhud. Atau ketika dia memimpin, saat
dia memimpin nih, maunya dia anaknya nanti jadi pemimpin juga, jadi penguasa juga. Itu bukan orang yang zuhud. Lihat nih kisah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Para sahabat nih berkumpul nih, mengajukan nama untuk menjadi gubernur di Kufah. Nama itu siapa namanya? Abdullah bin Umar. Sahabat, ini kumpul sahabat, mereka sepakat, ya Khalifat Allah, duhai engkau ya Khalifah Allah, Umar bin Khattab, tetapkanlah Abdullah bin Umar sebagai gubernur di Kufah, karena dialah yang layak di antara kami yang ada ini. Abdullah bin Umar itu siapa? Siapa? Anaknya Umar sendiri. Apa yang terjadi saat disodorkan sahabat anaknya untuk jadi gubernur sementara dia jadi khalifah? Apakah? Oh ini enggak. Langsung aja diiyakan. Tidak, dia marah. Umar marah. Dia katakan, cukuplah Umar sendiri yang pernah mengemban untuk menjadi penguasa buat kaum muslimin. Kalau kekuasaannya itu baik, maka dia akan membawa kebaikan untuk nama baik keluarga Umar. Tapi kalau buruk, cukuplah yang buruk itu nama Umar sendiri tanpa membawa-bawa keluarga. Itu dikatakan sama Umar bin Khattab. Nah, hari ini ada orang yang baru ingusan. Se-Indonesia ini dikorbankan, undang-undang tiba-tiba dirubah supaya anak penguasa ini bisa jadi calon. La haula wala quwata illa billah. Jelas? Jelas gak? Apakah orang seperti itu zuhud? Zuhud gak itu? Itu bukan orang yang zuhud tuh. Itu orang yang punya penyakit wahan. Salah satu penyakit yang paling ditakutkan oleh Nabi untuk umatnya. Penyakit itu namanya wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia. Berambisi untuk menjadi penguasa. Turun-temurun kalau bisa anak keturunannya itulah yang jadi penguasa. Dan terlalu takut untuk mati. Jelas? 3. Yang keempat, ayyakuna syuja'an. Mestilah sosok pemimpin itu adalah sosok yang pemberani, bukan pecundang. Kalau pemberani itu cirinya apa? Independen. Dia berdiri tanpa ada keterikatan dengan orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, kalau pemimpin yang akan memimpin kita ini petugas oligarki gitu, petugas partai gitu, kita mau dipimpin atau enggak dipimpin tuh? Kalau dia petugas partai berarti dia nanti akan berlaku sebagai seorang petugas untuk partainya doang. Kita bukan anggota partainya. Berarti kita dianggap tidak ada. Ya Pak? Itu ciri orang yang berani itu, dia harus independen. Tidak menjadi petugasnya Pak Lurah, petugasnya ketua partai, petugasnya oligarki, tidak. Tapi dia memang berdiri sendiri dan dia bisa mewujudkan kebijakan apapun yang baik-baik yang akan dia terapkan untuk kepentingan umat atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa disetir-setir oleh yang disebut dengan oligarki-oligarki itu. Itu yang keempat tadi. Ayyakuna syuja'an. Yang kelima, ayyakuna mu'afiyan. Mestilah sosok pemimpin ini sosok yang sehat. Jelas? Apa ukuran sehatnya? Ukuran sehatnya apa?
pemeriksaan medis, RSUP Gatot Subroto sudah mengatakan semuanya sehat Ustaz. Oke, sehat. Sekarang kita lihat perspektif agama. Perspektif agama, orang yang sehat itu siapa? Ya, orang yang usianya memang belum memenuhi takdir usia untuk mati. Ya, mohon maaf nih agak tegas nih. Ini hadis Nabi, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku hanya akan dia jalani antara 60 sampai 70 tahun. Aqalluhum ma yajuzu zalik. Ada yang lebih enggak? Ada enggak? Ada, Pak. Bapak jangan senyum-senyum. Ada, tapi sangat sedikit sekali yang lebih daripada itu. Emangnya kalau lebih dari takdir usia umat Muhammad ini, kenapa Ustaz? Baca surat Yasin. Kan sering baca surat Yasin nih. Pahami artinya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa saja yang kami panjangkan usianya. Panjangkan usianya ini maksudnya apa? Lebih dari jatah umat Muhammad itu, ya, nunakkishu fil khalqi, kalau dia sudah melampaui umur itu, kami akan kembalikan dia sebagaimana awal penciptaannya. Emangnya awal penciptaannya gimana Ustaz? Dulu dia waktu dilahirkan, ini ayat juga nih, saya baca surat Al-A'raf. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut-perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Pada saat kamu keluar dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Orang yang lebih usianya tadi itu kembali ke awal permulaan penciptaan. Berarti apa? Dia tidak tahu apa-apa. Atau kalau mau kita bilang, nanti ada yang tersinggung. Ini takdir nih Pak. Kalau sudah lewat usia tuh, yang pikun lah, yang pendengaran sudah susah lah, yang batuk-batuk lah, yang mata udah tidak nampak, macam-macam. Yang tadinya kuat akan menjadi lemah. Ini takdir. Yang tadinya gagah berjalan, sekarang pincang. Ini saya nggak menghina, nggak menghina saya, tapi begitu takdir Allah itu begitu. Jelas nggak? Ya ini takdir yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran. Ya, masyarul muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. 5 kriteria itu. Jadi ukuran sehat itu bisa juga kita lihat dari segi umurnya. Kalau orang sudah melebihi takdir umur, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya satu umat, satu bangsa itu akan terus eksis dengan akhlak. In zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlak sudah tidak lagi dipegang teguh, etika tidak lagi dijadikan sebagai rujukan, adab tidak lagi dipegang teguh, maka bangsa itu akan rawan, akan hilang. Apa yang terjadi kepada masa-masa kekhilafahan Islam, rusaknya itu adalah karena rusaknya akhlak para pemimpinnya. Kalau seandainya para pemimpin di masa-masa kekhilafahan Turki Utsmani, Muawiyah, dan kehilafan Islam yang lainnya itu masih dipegang teguh, maka eksistensi kepemimpinan Islam untuk memimpin kehidupan di dunia ini akan tetap eksis. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb.